Kali ini saya akan membimbing laporan PKL. Topiknya pengelolaan alat tulis kantor. Udah pernah ini kita lihat saja. Jadi di sini kalau saya lihat ini sudah betul dibikinnya, ya kan? Nah, tetapi di sini masih sama. Padahal sudah saya suruh ini dihapus. Nah, ya. Dan ini juga masih singkatan. Jadi dia memperbaiki hanya tidak diperiksa lagi semuanya. Nah, kita lihat lagi. Nah, kita coba dengarkan apa yang sudah saya sarankan sebelumnya. Ini laporan PK. Masuk ke ada 3, nah baru dia muncul. Nah 3 kali enter lah dia baru kamu bikin titik satu. Dan satu lagi ini metode penulisannya adalah full block. Ya menurut. Jadi kalau saya lihat dia sudah ikuti metode full block. Kita dengarkan lagi. Full block. Jadi dia harus dipadatkan di sini. Di sini juga padat, tidak ada kosong-kosong seperti ini. Nah kalau kita lihat panduan ya, ini PKL program D3. Nah kita lihat dulu ya. Inilah buku panduan yang dikeluar. Di sini kamu membuat ada yang disebut ya. Kenapa di sini yang saya ingin tanya, dari tadi tidak ada apa kepanjangan ATK ini. Saya tahu ini adalah singkatan. Jadi saya tidak tahu apa pentingnya ini sehingga ini menarik kamu untuk menuliskannya sebagai laporan. Coba tambahkan di sini apa dasarnya membuat kamu untuk menulisnya menjadi topik laporan kamu. Karena tidak ada di sini cerita sedikit pun tentang apa ATK, kepanjangannya aja tidak ada. Hanya tiba-tiba ATK, ya kamu perbaiki dulu itu. Kita lihat lagi apalagi sarannya. Ya, oke, kita dah. Coba kita lihat ya tujuan. Pelaksanaan oke, tempat dan waktu oke, tujuan. Nah, di sini ada kamu tuliskan apa kepanjangannya, tetapi di latar belakang tidak kamu tuliskan gitu. Jadi kita harus ya yang konsisten. Ini udah bagus. Oke, ini udah bagus. Tapi yang latar belakang tadi kamu perbaiki. Manfaat sistopiktika. Ya, jadi ini masih ada ya penulisan yang bahasa-bahasa asing yang tidak tulis miring, kamu perbaiki saja. Oke, nah sekarang saya coba ke bab 2-nya. Kita lihat sekarang bab 2. Kita buka panduan ya supaya kita bekerja sesuai dengan aturan, bukan suka-suka hati dalam membuat tulisan karya ilmiah. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini pelaksanaan PKL di Badan Tata Niaga. Kita buka. Nah, ini bagian isi. Oh, ini bukan, ini ternyata tugas akhir. Nah, kita lihat. Ini dia PKL. Laporan PKL D3 halaman 37. Kita enter, ini masih. Ini udah halaman berapa? 35, 36, 37. Nah, bagian isi. Pelaksanaan berisi gambaran umum mengenai perusahaan, antara lain visi misi, status kepemilikan. Ini ada yang mau saya tambahkan. Jadi kalau kita cerita mengenai gambar, tabel dan sebagainya, ya itu tidak lagi menurut panduan yang baru, tidak lagi ditulis gambar 2.1. Jadi semua ya kalau dikatakan di sini di panduan, semua gambar dan tabel itu berurutan dari bab 1 sampai 3. Jadi sama di laporan PKL juga begitu, di tugas akhir, di skripsi juga begitu. Jadi tidak ada lagi kau buat 2.1 baru selanjutnya 2.2, bukan. Yang kamu buat kalau memang dia di bab 2 ini merupakan gambar pertama, berarti gambar 1, selanjutnya gambar 2. Demikian juga dengan tabel, kalau dia ini merupakan tabel pertama, kedua. Jadi tidak ada lagi mengenal angka-angka seperti ini. Ya, kamu perbaikin ini kamu masih buat. Nah, satu lagi, gambar dan sumber ataupun tabel itu semua rata ke kiri sini kau buat. Jangan di tengah, itu sesuai panduan. Ya, kalau panduannya seperti itu, kita lihat di sini ya, supaya jangan kau salah. Contohnya kita lihat di sini ya. Nah, ini dia. Ukuran, batasan, tabel dan gambar. Nah, lihat dia, tabel 1. Nah, yang dibuat garis hanya ini saja sama akhirnya. Nah, perhatikan dia ya. Jadi dia, nah itu harus ada dia di kiri, rata kiri ini pun apa ini kok di tengah dibikinnya. Rata kiri yang sebenarnya ya.
Nah, ini buat saja menjadi rata ke kiri semua. Nah, ini juga ya, jangan lagi dua-dua. Gambar berapa, kau bikin saja ikut aturannya. Nah, ya kita dengarkan lagi Pak yang di sebelumnya. Organisasi, unit kerja, dan hal-hal lain yang perlu ditampilkan. Ya. Visi dan misi, ingat ya. Poin kedua adalah semuanya yang kita ceritakan di sini. Nah, ya, ini kamu menceritakan apa yang kamu, oh ya boleh ya, karena ada di poin 23, maaf saya salah. Harus nanti di 2.3 baru ada topik yang diamati. Ini yang kamu kerjakan. Ya, 2.3, oke. Ini nggak nyambung yang kamu tulis ini. Kenapa? Kalau hanya sesedikit ini yang kamu anggap sebagai dijadikan topik, jadi ini terlalu sedikit ya. Bukan topik namanya, justru harusnya topik yang kamu pilih itu paling banyak ceritanya, ini hanya satu paragraf. Ya, ini kamu perbaiki. Jadi untuk apa kamu cerita panjang-panjang, kamu pilih ini menjadi topik, tapi topiknya hanya satu paragraf selesai. Ya, ini salah betul ini. Justru topik yang kita pilih itulah yang jadi bahan tulisan. Bukan kita hanya sekedar ada. Ini kalau saya lihat hanya sekedar ada gitu. Harusnya kamu di sini menceritakan. Ya, kalau hanya sekedar ini aja gitu. Untuk apa kamu pilih jadi topik kalau hanya sekedar? Ya, jadi di sini sudah saya lihat ada kemajuannya, udah kau ceritakan apa itu ATK. Nah, di pembahasan ini harus kau bikin bandingkan teori dengan kenyataannya. Ya, nah ini masalah pula pembahasanmu pun cuman. Alah, kalau saya lihat memanglah macam mananya kau ini. Pembahasan hanya segini. Aduh. Jadi ini masih fatal salahmu ini ya. Saya tidak mau ini seperti ini. Nah, ini kamu topik sudah bagus, pembahasan. Apa sebenarnya pembahasannya? Pembahasan itu ialah ya, supaya kau tahu. Nah, pembahasan berarti kan topikmu ini mengenai ATK. Nah, berarti kau carilah teori pengelolaan ATK. Nah, apa pengelolaan ATK? Umpamanya, ya kita lihat di sini. Kita buka di internet, banyak sekali. Kamu saja yang nggak mau. Masa pembahasan cuma segitu? Nah, pengelolaan alat tulis kantor titik PDF. Nah, nah, ini ada di sini, banyak di sini. Nah, kalau kamu apakah sudah pakai komputer semua? Ya, kalau saya lihat ada pakai namanya aplikasi Halo Umum. Nah, kita carilah. Nah, di sini pengelolaan alat tulis kantor. Nah, di sini kamu cari teori-teori yang mengenai bagaimana pengelolaan alat tulis kantor itu. Nah, ini kan kita buka pendapat para ahli sistem ATK, ya kan? Dengan teori tadi, titian orang yang sama dengan kita, ya tidak boleh dikatakan simpulan dan saran. Ya, jadi apa simpulan kita? Bikinlah simpulan. Ya, jadi setelah saya lihat, saya buka simpulan dan saran. Di sini dengan adanya praktek diterapkan kerja, ini bukan simpulan, ini kamu buang. Kita menyimpulkan hanya yang menjadi topik. Nah, ini betul. Ya, nomor 2 itu betul. Ini tak perlu kau ceritakan. Jadi ini masih hanya satu yang betul. Ya, nomor 2 ini saja. Jadi simpulan itu ialah simpulan mengenai topik yang kita ambil. Ya, kalau cerita pekerjaanmu itu tidak ada, tak perlu diceritakan. Nah, ya, karena sudah kau jabarkan di atas di bab 2 itu. Apa kesimpulan topikmu? Ya, nah ini jadi kau tambah satu lagi lah. Apa? 1 atau 2 kesimpulan atau simpulan. Ya, karena nggak mungkin hanya satu saja. Nah, ini hanya satu di sini simpulannya, padahal banyak tadi ya harusnya kamu simpulkan. Saran ini ialah apa yang menjadi hambatan, itulah yang disarankan. Ini pengarsipan tidak masuk di situ. Yang nomor 1 alat tulis kantor. Ya, jadi ini nomor 3 ini kamu buang.
Nah, berarti kamu perbaiki tadi di simpulan, tambah lagi saran itu udah 2 pun udah cukup. Nah, ya. Nah, intinya ini sudah bagus. Nah, setelah ini kirim lengkap semua ya laporan PKL. Nah, udah ini ya, udah saya anggap ini ACC. Nah, selengkap dengan lembar penilaian dan lembar bimbingan beserta video presentasi laporan PKL maksimum 5 menit. Ya, itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat.